Yo, welcome guys and welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di sini saya mau menyoroti tentang merebaknya virus corona di Indonesia. Nah, seperti yang kalian tahu ya, sekarang lagi banyak trending tentang hashtag stay at home, hashtag di rumah aja, hashtag coronavirus dan sebagai macam hashtag lainnya. Tapi ini di sini saya mau menyoroti virus corona nih dari segi sosialnya. Kenapa kok dari segi sosial? Karena gini ya guys, jadi berdasarkan hasil pengamatan saya saja, masih banyak loh masyarakat yang meskipun sudah diimbau oleh pemerintah untuk stay at home aja, jangan berkumpul di tempat yang ramai, jangan berkumpul dengan jarak kurang dari 1 meter per orang, itu tapi tetap aja loh banyak yang nekat berkumpul di keramaian, banyak yang nekat ngumpul-ngumpul, dan banyak kejadian lainnya seperti yang kemarin baru saya alami. Kemarin ada priangan di depan kantor saya yang diobrak-abrik polisi karena priangan itu ramai banget dan memang banyak orang yang berkumpul di situ. Jadinya mereka semua disuruh pulang. Dan tapi loh, kenapa kok harus disuruh sama polisi dulu baru mereka pulang? Itu yang saya nggak habis pikir. Kenapa kok mindset orang Indonesia bukan mencegah, tapi kenapa kok mindset orang Indonesia itu mengobati lebih baik daripada mencegah? Kalau bisa mencegah coronavirus kan lebih better ya guys, dibandingkan kita sudah terkena dulu baru kita susah-susah menyembuhkan. Ya, saya nggak tahu sih mindsetnya orang Indonesia itu bagaimana, tapi yang saya tahu loh ya, ini pemerintah ini sudah berjuang untuk memperbaiki sistem, untuk membuat sistem yang terbaik yang ada untuk kita bisa survive di era masa virus corona ini. Dan juga ada dokter-dokter yang berjuang di garda terdepan untuk memerangi virus corona ini. Apakah kita nggak kasihan guys sama mereka? Kalau kita tetap nekat keluar rumah, tetap nekat kumpul-kumpul, tetap nekat deket-deketan sama orang dengan jarak kurang dari 1 meter. Kita nggak kasihan nggak guys sama mereka? Mereka loh bertaruh nyawa untuk kita. Mereka itu loh bertaruh nyawa supaya coronavirus tidak merebak lebih lagi. Kita loh kok gak ikut membantu mereka, bukannya ikut membantu mereka malah semakin menyusahkan mereka. Tapi ada sih beberapa orang yang berniat membantu dan memang saya lihat niatnya itu tulus sepertinya. Seperti para artis, seperti contohnya Maia Estianty yang menyumbangkan 28M untuk membeli peralatan APD, alat pelindung diri bagi dokter-dokter dan suster-suster yang berjuang di garda terdepan itu. Terima kasih Mbak Maya. Dan ada beberapa orang artis selebgram lain yang juga ikut berpartisipasi di dalam membantu agar coronavirus ini tidak merebak lebih jauh. Tetapi ya guys, kalau kita lihat masih banyak juga artis-artis yang tidak mau berkontribusi di dalam pemerangan coronavirus ini. Contohnya beberapa youtuber, beberapa selebgram yang lain. Kalau mereka semua bersatu loh, kekuatannya akan seberapa besar. Kalau mereka semua bersatu, followernya mereka, subscribernya mereka itu, kan mereka mengimitasi apa yang idol mereka lakukan, apa yang dia lakukan, apa yang influencer itu lakukan. Kalau misalnya mereka turut mengkampanyekan stay at home, atau misalnya mereka mendonasikan beberapa uang dari mereka untuk memerangi coronavirus ini, pasti kan ada banyak dukungan dari masyarakat yang lain yang followernya mereka itu untuk memerangi coronavirus ini juga, untuk mereka menumbuhkan kesadaran stay at home juga. Stay at home itu juga penting. Wong ini aja ngelakukan kok, wong influencer ini aja ngelakukan kok, stay at home gak buru-buru amat lah. Mungkin mereka pikirannya kayak gitu. Kalau misalnya semua selebgram dan semua youtuber, semua orang-orang influencer itu bersatu untuk memerangi virus corona ini, impactnya bakal gede banget deh, percaya aku, untuk keberlangsungan hidup kita di negeri ini. Dan keberlangsungan virus corona ini gak akan lama-lama lagi kalau misalnya semua influencer itu turut bersatu. Nah, satu hal lagi yang mau saya soroti ya di sini adalah dari segi bisnis. Kita tahu nih ada beberapa bisnis yang terpuruk gara-gara virus corona ini. Contohnya, sebut aja bisnis-bisnis pengiriman, sebut aja bisnis Gojek. Kenapa kok mereka terdampak banget sama virus corona ini? Kan jelas aja ya guys, mereka itu
tugasnya mereka itu pekerjaannya mengantar orang. Kalau mereka nggak ngantar orang sehari mereka nggak dibayar. Dan dengan merebaknya virus corona ini orang-orang bakal berpikir keluar rumah itu nggak aman kan, jadi mereka otomatis stay at home aja, nggak kemana-mana. Meskipun ada beberapa juga sih yang tetap nekat pergi kemana, kumpul-kumpul di mana gitu. Tapi kita gak kasihan ya guys sama orang-orang Gojek ini, orang-orang Grab ini yang mereka mata pencahariannya satu-satunya ya dari Grab atau Gojek itu. Mereka nggak ada mata pencaharian lain. Kalau kita nggak membantu mereka, terus siapa yang membantu mereka? Masa orang lain, masa orang dari negara lain yang justru membantu mereka? Kita kan, tugas kita kan, bangsa Indonesia ini kan yang harusnya membantu mereka. Mereka loh satu bangsa kita sendiri. Mereka loh, kalau kita gak ada mereka hidup kita juga susah kan, bener kan? Kalau gak ada mereka gak ada yang GoFoodkan kita, gak ada yang pesenin kita makanan pas kita lapar dan kita gak bisa keluar rumah. Nah, jadi itu guys. Ya aku di sini mau menghimbau aja bagi kalian ya, untuk kalian bisa menumbuhkan rasa kesadaran, rasa nasionalisme dan rasa solidaritas dalam berbangsa dan bernegara ini guys. Ini penting banget guys. Karena kenapa? Kalau misalnya kita solidaritas antar daerah, dengan pemerintah pusat, antar masyarakat kecil dengan masyarakat menengah dan masyarakat kelas atas, jamin dari Indonesia ini bakal membaik. Bukan hanya di masa virus corona ini, tetapi juga di masa-masa yang akan datang. Indonesia ini akan mengalami bonus demografi pada tahun 2025 mendatang. Kalau misalnya kita semua bersatu dan kita semua saling solider satu sama yang lain, jamin deh pada tahun 2025 bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, dan kita gak akan diremehkan lagi oleh negara-negara mancanegara. Kita juga akan mendapatkan nama baik dan kemakmuran apabila kita mau solider dan saling membantu satu sama lain. Kemudian nih saya juga mau ngomong tentang bisnis yang berhasil di masa-masa seperti ini. Jadi di masa-masa seperti ini nih ada beberapa bisnis yang gagal kolaps, seperti tadi contohnya Gojek, bisnis pengiriman. Tapi ada juga beberapa bisnis yang legit pesat terkena imbas dari corona ini. Seperti contohnya bisnis di bidang kesehatan, seperti pabrik produksi masker atau memproduksi suplemen kesehatan. Kan sekarang lagi dicari banyak orang tuh. Jadi otomatis mereka juga bisa lebih banyak membantu orang dengan produk-produk mereka yang berkualitas. Dan ini nih kebetulan saya bangga banget sekarang saya soalnya posisinya bekerja di satu perusahaan yang begitu solider banget untuk membantu pemerintah Indonesia dalam memerangi COVID-19 ini. Perusahaan saya memberikan 100 box suplemen gratis ke Kementerian Kesehatan Indonesia untuk disumbangkan ke awak kapal dan turis-turis Indonesia yang ada di kapal ABK Dreamworld yang terkena virus corona. Dan akhirnya karena donasi itu, awak kapal dan turis-turis Indonesia yang berpergian bersama ABK Dreamworld tidak ada yang terkena penyakit. Dan juga perusahaan tempat saya bekerja memberikan nih guys promo yang menarik bulan ini. Kalau misalnya perusahaan lain pada menaikkan harga ya untuk berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan yang semakin banyak memanfaatkan situasi COVID-19 ini, tidak dengan perusahaan saya dan beberapa perusahaan kesehatan lainnya. Mereka justru memberikan promo-promo yang mana itu membantu kita untuk memerangi COVID-19 ini. Jadi guys, intinya adalah saya di sini mau mengimbau kepada saudara-saudara sekalian. Pasti ada beberapa dari yang nonton vlog saya ini pengusaha, bisnismen. Tolonglah sisihkan sedikit uang kalian untuk bantu mereka yang ekonominya lagi susah sekarang ini. Tolonglah kita semua solider ya. Kita semua solider untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Dan kita semua mau kan Indonesia menjadi negara maju. Ayo kita sukseskan gerakan ini. Ayo kita berantas COVID-19. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Trisha Anastasia dari KPC 4. Saya akan berpidato tentang kegiatan sosial pada bencana alam. Bencana alam yang saya ambil itu gempa dan tsunami Jepang.
kita throwback sedikit dulu ke bencananya. Gempa dan tsunami Jepang ini terjadi pada tanggal 11 Maret 2011, tepatnya di daerah timur Sendai Honshu, Jepang. Gempa yang berkekuatan 9,1 skala Richter ini menimbulkan gelombang tsunami dengan ketinggian 10 meter atau setara dengan 33 kaki. Gempa dan tsunami Jepang ini tidak hanya berdampak di wilayah Jepang, tetapi juga berdampak di wilayah Amerika dan sekitarnya, tepatnya di daerah Alaska sampai Chile. Gempa dan tsunami Jepang ini tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda, tetapi juga menimbulkan kerugian jiwa. Jumlah korban yang meninggal sebanyak 15.000 jiwa. Selain itu, 5.363 orang luka-luka dan 8.526 orang hilang sampai saat ini tidak ditemukan. Selain itu, menurut penelitian astrolog Richard Knoll, gempa bumi yang menyebabkan gelombang tsunami ini dipicu oleh kekuatan gravitasi atau tarikan gravitasi yang berlebihan yang dikenal dengan sebutan supermoon, di mana supermoon ini akan memberikan efek yang sangat mengerikan terhadap bumi. Dari efek tersebut menimbulkan gempa dan menimbulkan tsunami ini. Astrolog Richard Knoll sendiri meneliti teori ini 2 hari sebelum kejadian ini terjadi. Setelah itu, setelah gempa dan tsunami ini terjadi, banyak orang yang rugi, pastinya mereka rugi, dan mereka pun mulai perlahan bangkit untuk membenarkan kehidupannya yang telah diporak-porandakan oleh tsunami ini. Maka dari itu, pemerintah Jepang memberikan 4 cara mitigasi Jepang terhadap gempa dan tsunami. Yang pertama, pemerintah Jepang mewajibkan seluruh penduduknya untuk membangun rumah yang disarankan harus tahan terhadap gempa dengan menggunakan bahan-bahan yang memang benar-benar sudah dicoba untuk menguatkan fondasi itu untuk tidak runtuh ketika diterpa gempa, dengan syarat dalam 100 tahun ke depan tidak ada kerusakan dan 10 tahun pembangunannya tidak ada kerusakan sekecil apapun. Yang kedua, kereta di Jepang dilengkapi dengan peluru dan sinyal untuk memberitahukan kepada para penumpang kereta bahwa mereka sedang mau dilanda gempa. Yang ketiga, siaran TV. Berbeda dengan Indonesia, siaran TV di Jepang ketika gempa terjadi langsung semuanya beralih kepada gempa yang sedang terjadi. Mereka tidak sibuk dengan berita-berita lain selain gempa yang sedang dirasakan saat itu. Yang keempat, pemerintah Jepang memberikan ransel darurat, di mana dalam ransel tersebut berisi kebutuhan-kebutuhan pokok yang dipercaya bisa bertahan selama 3-7 hari paling lamanya. Selain itu, setelah gempa Jepang ini berlalu, Perdana Menteri Jepang menjanjikan rekonstruksi bangunan di seluruh daerah Jepang dalam memperingati 5 tahun tsunami itu terjadi. Selain pemerintahan Jepang memberikan bantuannya, memberikan kepeduliannya, Palang Merah di Jepang juga memberikan bantuan sosial, bantuan moral untuk para
korban. Yang saya tahu di Jepang ada satu posko, itu benar-benar posko korban gempa dan tsunami Jepang. Di situ terdapat banyak sekali orang dari usia muda sampai tua, bahkan ada balita. Di situ Palang Merah itu berusaha mendatangi posko tersebut, padahal pemerintah Jepang itu tidak menghimbau untuk terjun langsung dalam kurun waktu 3 hari. Pemerintah Jepang memberikan instruksi kita bisa memberikan bantuan kegiatan sosial dalam kurun setelah 5 hari berlalu atau seminggu berlalu. Tetapi Palang Merah ini langsung turun tangan setelah 3 hari berlalu. Di situ Palang Merah itu memberikan bantuan sosial dengan memberikan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan yang dibutuhkan oleh para korban, dan juga kebutuhan moral, diberikan hiburan, diberikan mental, pokoknya diperbaharui lagi kondisi mentalnya agar tidak teringat pada bencana yang sudah terjadi. Di situ nilai kerakyatan, kepedulian yang bisa diambil itu adalah Palang Merah ini sangat peduli. Dia tidak mengikuti instruksi pemerintah, tapi dia langsung memberikan bantuannya untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan, seperti korban-korban tersebut. Dari situ bisa kita lihat bahwa terkadang bantuan itu tidak serta-merta harus kita berikan dalam semangat saja, tapi harus juga dalam bentuk nyata. Seperti Palang Merah ini, mereka langsung memberikan bantuannya. Oke, sekian pidato saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya adalah Nurul Deniza Aliarul Sani dari kelas KWN C4. Di sini saya akan menjelaskan tentang wabah yang terjadi saat ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Wabah itu tak lain dan tidak bukan adalah coronavirus 2019 atau COVID-19. Wabah ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau biasa disebut SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei di Cina. Dan sejak saat itu menyebar secara global dan mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020 yang sedang berlangsung saat ini. Gejala umum yang disebabkan oleh virus ini termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain yang mungkin termasuk adalah nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara itu, sebagian besar kasus menyebabkan gejala ringan dan beberapa berkembang menjadi pneumonia dan kegagalan multiorgan. Pada 28 Maret 2020, tingkat kematian secara keseluruhan per jumlah kasus yang terdiagnosis adalah 4,6%, dimulai dari 0,2% hingga 15% menurut kelompok umur dan masalah kesehatan lainnya. Akibat adanya COVID-19 ini, beberapa negara melakukan lockdown. Indonesia sendiri belum melakukan lockdown secara keseluruhan. Namun, saat ini sudah menghimbau kepada seluruh masyarakatnya agar tetap berada di rumah dan tidak keluar dan beraktivitas di luar rumah. Akibat hal ini, masyarakat menjadi lebih susah beraktivitas. Selain itu, karena penyebarannya melalui udara dan sentuhan, banyak sekali orang-orang yang membeli masker, hand sanitizer, dan sarung tangan, sehingga menyebabkan stok barang tersebut selalu habis. Selain itu, ada juga oknum-oknum pebisnis yang tidak bertanggung jawab, malah menaikkan harga-harga barang tersebut sehingga berkali-kali lipat lebih mahal dan membuat masyarakat semakin susah untuk membelinya. Karena
kenaikan harga yang tidak masuk akal tersebut, banyak kelompok-kelompok sosial mengadakan penggalangan dana untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan perlindungan serta pengobatan medis dari coronavirus 2019. Sebagian kelompok sosial juga melakukan penggalangan dana untuk kemudian bekerja sama dengan tenaga medis atau pihak yang berwenang untuk melakukan pencegahan, seperti membagikan masker gratis, melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah dan lingkungan sekitar, dan masker kain, sehingga lebih mudah untuk di-recycle. Masker kain ini bisa digunakan oleh orang-orang yang belum terjangkit coronavirus atau COVID-19, sehingga mereka bisa melakukan pencegahan dan terhindar dari virus corona tersebut. Masker kain ini bisa menjadi alternatif lain karena masker sekali pakai yang biasanya digunakan oleh pihak medis harganya sangat mahal dan barangnya juga sulit sekali ditemukan saat ini. Hal ini dikarenakan karena pembelian massal yang dilakukan oleh orang-orang. Selain itu, tidak semua orang juga mampu dan bersedia untuk membayar mahal hanya untuk membeli masker saja. Dengan menggunakan masker kain, maka masyarakat akan dengan lebih mudah untuk memperolehnya. Selain itu, biayanya juga pasti jauh lebih murah karena masker kain bisa dicuci dan digunakan kembali. Masker kain juga bisa di-recycle sehingga lebih ramah lingkungan. Dengan adanya kegiatan sosial ini, masyarakat akan dengan mudah mendapatkan perlindungan dari coronavirus atau COVID-19. Masyarakat yang terinfeksi juga bisa dengan lebih cepat diketahui dan ditangani oleh pihak medis. Namun, kegiatan sosial tersebut juga tidak berpengaruh jika masyarakat tidak bisa diajak kerjasama. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah tidak berkumpul di tempat umum dan melakukan social distancing. Maka dari itu, untuk mencegah penyebaran virus dan korban lebih banyak, mari kita sama-sama untuk mengikuti himbauan pemerintah dengan tetap berada di rumah dan tidak berpergian. Selain itu, kita juga harus melakukan social distancing dan cuci tangan secara rutin sehingga kita semua bisa terbebas dari virus ini secepatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Elia Aurora dan NRP saya 130319058. Saya mahasiswa dari KPC 4, mengambil mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Topik yang saya pilih adalah kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam atau penyakit endemik. Di sini saya mengangkat kasus tentang wabah pes. Sejarah dari penyakit pes, yaitu penyakit ini pernah mematikan di awal abad ke-20, terutama di Jawa. Jauh sebelum pes menyerang Jawa, penyakit ini jadi ancaman di Eropa. Orang-orang menyebutnya dengan The Black Death. Nama yang merupakan terjemahan dari bahasa Latin atra mortem ini muncul dari gejala yang dialami penderita. Kulit mereka menghitam, biasanya di bagian jari tangan, jari kaki, atau ujung hidung. Kehitaman itu muncul akibat adanya jaringan yang mati. Ketika mewabah pada abad ke-14, The Black Death membunuh 50 juta orang. Dengan kata lain, mengurangi 60% populasi Eropa. Pes disebabkan oleh bakteria Yersinia pestis yang terdapat dalam kutu tikus, khususnya tikus hitam yang suka tinggal di dekat manusia. Tikus yang terkena pes umumnya bertahan 10-14 hari lalu mati. Kutu tikus punya daya tahan hidup lebih tinggi dibanding kutu rambut. Mereka mampu beradaptasi di sarang barunya. Mulanya, kutu tikus akan menempel di baju, lalu menular dari satu orang ke orang lain. Persebaran pes juga terjadi lewat kapal dagang Italia. Dari jalur perdagangan inilah, pes menyebar ke segala penjuru Eropa. Di Inggris, wabah pes meluas sampai ke daerah selatan London.
kemudian berlanjut hingga ke Eropa Utara. The Black Death di Norwegia masuk lebih cepat dibanding ke Jerman dan Belanda. Namun, lantaran tersebar melalui kutu tikus, pes di Eropa hanya muncul ketika suhu menghangat dan menghilang ketika musim salju. Biasanya, epidemi merebak lagi begitu musim semi. Tingginya angka kematian akibat pes amat sangat mengagetkan Eropa. Kendati memakan banyak korban jiwa, banyak orang berhasil bertahan dari wabah pes. Mereka yang bertahan ini membentuk imun tubuh yang kuat, sehingga lebih sulit terjangkiti. Kondisi ini bertahan cukup lama. Profesor W.C. Simpson dalam A Treatise on Plague menjelaskan bahwa di Eropa Barat, selama abad ke-18 dan 19, wabah pes sudah menurun bahkan jarang. Pes dapat dengan mudah menyebar di area yang padat, mempunyai sistem sanitasi yang tidak baik, dan area dengan populasi hewan pengerat yang cukup tinggi. Gejala pes ditandai dengan muncul selama 2-6 hari setelah orang terkena infeksi, dengan gejala menyerupai flu. Bakteria Yersinia pestis biasanya terdapat dalam hewan pengerat, seperti tikus, tupai, atau bajing. Bakteri tersebut dapat memasuki tubuh manusia saat seseorang mengalami kontak dengan hewan terinfeksi bakteri tersebut. Kontak tersebut dapat berupa kontak langsung dari darah hewan yang terinfeksi masuk melalui kulit manusia yang mengalami luka, atau kontak tidak langsung melalui gigitan pinjal yang hidup dari hewan pengerat tersebut. Penyebaran antar manusia dapat terjadi pada pes paru-paru melalui ciptaan ludah saat penderita pes batuk yang terhirup oleh orang lain. Hewan peliharaan juga dapat terinfeksi melalui gigitan pinjal atau makan hewan pengerat yang terinfeksi. Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit pes yaitu tinggal di daerah dengan sanitasi yang buruk dan populasi hewan pengerat yang banyak, kontak dengan hewan yang mati atau terinfeksi pes, melakukan kegiatan di alam terbuka, berprofesi sebagai dokter atau perawat hewan, bepergian ke area di mana terdapat infeksi pes. Diagnosis penyakit pes dilakukan dengan wawancara dan pemeriksaan fisik yang berhubungan dengan gejala yang dialami. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk mengecek ada atau tidaknya pembesaran pada bagian kelenjar getah bening, sekaligus memeriksa keadaan paru-paru. Jika diperlukan, dokter akan menjadwalkan pemeriksaan darah untuk memastikan apakah terdapat keberadaan bakteri di dalam darah. Sampel darah dari bagian kelenjar getah bening yang mengalami pembengkakan akan diambil untuk mengetahui apakah ada kemungkinan penyakit pes menyerang sistem limfatik. Sementara itu, pengecekan penyakit pes pada bagian paru-paru akan dilakukan melalui pengambilan sampel yang berasal dari lendir saluran pernapasan melalui metode bronkoskopi. Biasanya hasil pemeriksaan akan diketahui dalam kurun waktu maksimal 2 hari. Namun, jika dokter telah menemukan adanya pes pada pengidap, pemberian obat-obatan umumnya sudah dilakukan bahkan sebelum hasil pemeriksaan keluar. Pes dapat menyebabkan timbulnya komplikasi, seperti kematian jaringan akibat terganggunya aliran darah ke jari-jari tangan dan kaki, dan peradangan selaput otak. Selain itu, penyakit ini juga dapat menyebabkan kematian. Pes dapat diobati dengan menggunakan antibiotik. Apabila tak segera ditangani, maka jenis bubonic plague bisa berkembang menjadi lebih parah. Untuk jenis septicemic dan pneumonic, pengobatan yang dilakukan
melalui cairan infus, oksigen, dan membutuhkan alat bantu pernapasan. Pengobatan dilakukan dan dilanjutkan selama beberapa minggu hingga gejala mereda. Tanpa pengobatan yang tepat, kematian dapat terjadi 24 jam setelah gejala muncul. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi pes antara lain: pertama, memastikan rumah bersih dari hewan pengerat dengan membersihkan area yang berpotensi menjadi sarang dan membersihkan sisa makanan yang dapat dikonsumsi hewan pengerat. Kedua, gunakan sarung tangan saat sedang berhadapan dengan hewan yang kemungkinan telah terinfeksi, agar kulit terhindar dari kontak bakteri. Ketiga, gunakan pembasmi serangga untuk membasmi pinjal. Yang keempat, cegah hewan untuk tidur di kasur atau sofa ruang tamu agar penyakit pes tidak mudah tersebar. Dan yang kelima, interaksikan pada dokter jika memang wabah pes sedang merebak agar mendapat penanganan awal. Kegiatan sosial yang dilakukan dalam kondisi penyakit endemik yaitu: pertama, jika ada vaksin untuk penyakit pes atau penyakit endemik lainnya, tolong diberi kepada mereka yang terkena meskipun mereka tidak ada uang atau membelinya. Tetapi setidaknya mereka bisa sembuh. Dan yang kedua, jika ada orang yang terkena penyakit pes ataupun penyakit endemik lainnya, jangan dibully, tetapi tegakkan dan kuatkanlah mereka supaya mereka merasa ada yang mendukung mereka untuk sembuh dari penyakit pes atau penyakit mematikan lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Halo, Arman di sini. Kali ini saya akan membicarakan bagaimana sebuah kegiatan bisnis dalam bencana atau pandemik. Terus terang, saya sendiri bekerja di salah satu perusahaan musik wedding. Dengan adanya bencana pandemik seperti COVID-19 yang sekarang kita hadapi ini cukup berdampak sangat besar. Banyak kalau dari segi bisnisnya, klien-klien dari kami yang mundur acaranya, bahkan batal juga ada. Bahkan dari Januari sejak COVID-19 mulai beredar, pertama di Wuhan, salah satu klien kami yang waktu itu berencana mengadakan event di bulan Maret akhir, semacam event catering, itu terpaksa dibatalkan karena mayoritas tamu undangan memang berasal dari luar negeri. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dari pihak promotor terpaksa mengambil keputusan untuk membatalkan acara tersebut. Kemudian gimana sih kegiatan bisnis dalam menghadapi bencana yang mencerminkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab? Memang betul, dari kami sendiri, dari perusahaan yang saya bekerja, memang tidak ada tanggungan apa-apa kepada klien, karena memang ini adalah hal yang force majeure. Jadi memang adilnya memang tidak ada hal-hal seperti cancellation fee, kemudian kalau misalnya memang mau mundur pun juga tidak ada biaya tambahan. Jadi memang kami mengerti bahwa ini adalah bencana alam yang dihadapi semua orang, bahkan tidak hanya di perusahaan kami, di beberapa perusahaan rekan-rekan kami pun di bidang wedding juga mengalami hal yang sama.
walaupun memang dari klien kami tidak memberikan tanggungan, tapi sebetulnya yang adil itu kalau misalnya dilihat dari segi bisnis, menurut saya klien juga harus ada kewajiban di mana setidaknya kalau memang rencananya mau mundur dan kemudian tanggal pengundurannya itu sudah fix, sudah jadi, maka kewajiban sebagai klien adalah untuk membayarkan DP kedua atau pembayaran kedua kepada vendor terkait, tidak hanya di perusahaan kami. Kenapa kok seperti itu? Karena dari segi bisnis selama 3 bulan ke depan perusahaan kami terutama, bahkan mungkin bisa jadi di perusahaan yang lain juga, untuk perusahaan event itu selama 3 bulan ke depan dari mulai social distancing bulan Maret kemarin itu hampir tidak ada cash flow yang masuk. Jadi untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini sebagai perusahaan juga pasti sedikit bingung untuk bagaimana caranya cash flow tetap ada untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan seperti gaji karyawan dan biaya-biaya yang lain. Maka setidaknya menurut saya kalau misal memang untuk adil, maka setidaknya klien juga atau konsumen itu juga memberikan DP kedua untuk membantu perusahaan tetap survive di bulan selanjutnya. Nah, kemudian dari segi bisnis juga, gimana sih sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum? Jadi seperti ini, kalau misalnya contoh kasus yang ada di area bisnis kami, perusahaan kami, itu dengan tidak memaksakan mengadakan acara pernikahan walaupun sudah ada pengumuman himbauan dari pemerintah pusat maupun kepolisian dan aparat negara bahwa tidak mengadakan acara pernikahan atau acara mengumpulkan massa. Karena memang seperti ini, seperti yang kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mendengar kabar bahwa ada yang memaksakan mengadakan acara. Memang dari segi bisnis kami juga mungkin sedikit dilema. Dilemanya adalah bahwa ini juga event yang dipercayakan kepada perusahaan, jadi klien kepada perusahaan, dipercayakan kepada perusahaan bahwa untuk mensupport acara pernikahan tersebut misalnya. Nah, maka ya karena klien juga sudah membayar, dari perusahaan pun, entah itu perusahaan catering, perusahaan dekor, pasti juga tidak bisa apa-apa kalau misalnya konsumennya ngotot ingin mengadakan acara. Akhirnya seperti yang berita beberapa waktu yang lalu, ada yang sampai diobrak oleh polisi, dibubarkan secara paksa, seperti itu. Jadi memang itu adalah salah satu sikap yang harus kita ambil, bahwa tidak memaksakan kehendak kita demi kepentingan umum. Jangan sampai hanya karena kita ingin mengadakan acara, walaupun itu acara keluarga, tapi malah mengorbankan risiko kesehatan orang lain. Karena memang untuk COVID-19 ini sendiri juga walaupun terkesan remeh, gejala-gejalanya seperti flu, tapi akibatnya itu akan sangat besar, terutama persebarannya. Mungkin memang benar untuk yang kaum muda seperti kita saat ini mungkin tidak memiliki resiko yang tinggi untuk resiko fatalnya. Tapi gimana kalau misalnya nanti kita malah menularkan penyakit tersebut, COVID-19 ini, ke orang-orang yang tidak sesehat atau sekecil kita resikonya, seperti kayak orang tua, mungkin kita nggak sadar keluarin uang, kemudian
buat bayar sesuatu di pasar dan orang tersebut orang yang mungkin sudah rentan usianya, itu kita nggak ada yang tahu. Maka dari itu jangan sampai kita memaksakan kehendak kita sendiri. Kemudian gimana sih sebuah bisnis itu memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat ini. Kalau dari saya sendiri, menurut saya mengikuti movement untuk menjaga social distancing ini yang sudah dilakukan oleh beberapa influencer seperti Tita yang sempat saya lihat kemarin, yang luar biasa sekali juga perjuangannya, bahwa beliau juga mengorbankan waktu dan fisiknya untuk bagaimana caranya mempromosikan, ayo kita jaga, kita dukung orang-orang yang ada di garda depan dalam mengatasi wabah ini. Oke, sampai di sini aja dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami berikan kepada kalian bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.